Ini Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dari Bapak dosen dan guru Pamong serta rekan-rekan PPG yang sangat luar biasa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini Tiang akan mewawancarai Bapak selaku pengawas di Kecamatan Sinuman. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Di sini Tiang akan mewawancarai Bapak motivasi belajar siswa yang sangat rendah. Yang pertama ingin Tiang tanyakan, kalau menurut Bapak, Niko, motivasi Niko kalau sampai menyebabkan sampai rendah Niko napi? Penyebabnya aja gitu. Nggih. Gini intinya ya bisa yang garis bawahi ada kan sekolah yang kelas 1, 2, 3 rendah, 4, 5, 6 yang tinggi. Nah, sudah pasti berdasarkan pengalaman dan beberapa teori yang baca. Ya satu, metode. Jangan metode terus ceramah saja kan hanya jawab, diskusi, kerja kelompok dan sebagainya. Nah, itu strategi apa yang kita terapkan. Berikutnya adalah teknik mengajarnya seperti apa sih gitu. Kalau menghadapi sekolah siswa rendah, kelas rendah seperti apa? Oke, pada intinya begini, kalau bisa untuk mengemas senang kan, pertama kita motivasi dengan yel-yel, bisa. Dia anak-anak dari sana dia akan munculkan rasa senang dengan yel-yel. Setelah itu apa ada bisa mengkaitkan materi dengan nyanyian. Malah dari beberapa yang pendampingan waktu ke-13 itu yang lebih mudah anak-anak itu menyerap pembelajaran dengan cara menjadi lagu, sebuah lagu gitu. Yang disenangi oleh anak-anak yang ngetren saat itu gitu. Kita kemas materinya dalam bentuk liriknya itu, cuma lagunya menggunakan yang anak-anak sedang ngetren. Itu cepat sekali nih. Coba bayangkan menjelaskan tentang ASEAN, sumber daya ibu kota dengan menyanyi, dia cepat ingat gitu. Dan makanya itu yang jadi kata kunci, bagaimana memunculkan supaya senang. Jadi lebih menarik jadinya. Lebih sehingga menarik dari awal sudah menarik. Dan dengan pemahaman itu media harus kita siapkan. Sekarang kan sudah banyak, apalagi di yang sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Kita bisa memanfaatkan platform PMM-nya itu Merdeka Mengajar, kita mencari sumber-sumber belajar yang menarik. Tentang permasalahan yang kedua, yaitu kesulitan belajar. Nah, yang temukan di kelas atau di sekolah tempat yang mengajar itu ada beberapa peserta didik gitu, mengalami kesulitan belajar gitu. Dalam arti dia tidak mau menyimak dengan baik gitu. Kira-kira menurut Bapak, napi yang mempengaruhi kesulitan belajar ini? Ini ya juga kembali sekolah rendah atau sekolah tinggi, tapi kelas tinggi. Karena cukup tapi kita identifikasi dulu apa penyebab daripada kesulitan anak. Itu belajarnya. Apakah karena anak-anak itu belum menguasai? Kalau di sekolah rendah kan belum bisa baca, belum lancar, kan sudah apalagi disuruh memahami, membaca saja belum lancar. Nah, itu artinya apa? Kita identifikasi dulu apa penyebab mereka sulit untuk belajar. Yang kedua, kita juga akan melihat di sana, diidentifikasi apakah bagaimana di rumahnya.
anak itu. Apakah anak itu dipekerjakan oleh orang tuanya? Kan berat sampai ke sekolah dia ngantuk, udah pasti sulit nih. Nah, niki dulu. Nah, sehingga dari beberapa penyebab itu nanti baru kita melaksanakan langkah-langkah untuk penanganan. Yang pertama mungkin yang kita bisa kita buat mengkhusus ini penanganannya untuk anak itu. Tergantung apa dulu seperti tadi. Nah, kalau umpamanya anak itu belum lancar tentang membaca, sudah pasti, nah di sanalah perlu ekstra kita bersama guru lain sehingga mereka dia bisa menguasai katakanlah isi bacaan dan sebagainya. Yang kedua sudah pasti nih kayaknya setelah kita lihat sudah pasti anak-anak kalau tiang genten bagaimana mereka katakanlah kita motivasi terus anak itu agar apa? Agar mereka termotivasi untuk mau belajar mengikuti pembelajaran kita. Apa dengan media yang kita siapkan yang lebih menarik dan lain sebagainya. Ke langkah-langkahnya. Artinya kita identifikasi dulu apa penyebabnya. Nah, itu baru kita di mana gininya nih ke baru kita berikan solusi. Di sini Tiang melihat hubungan komunikasi guru dan orang tua serta anak-anak itu di sekolah Tiang masih rendah gitu. Kalau menurut Natu, napi yang menyebabkan rendahnya Niko gitu. Begini, Niko satu lingkungan sekolah dulu. Kita lihat pertama kan katakanlah di lingkungan sekolah orang tua niki masih mereka yang menjadi fokus itu adalah tentang kebutuhan itu. Jadi sulit mereka kita ajak begini karena masih mereka mengejar tentang kebutuhan itu. Nah, karena itu kita buat strategi bagaimana momentum yang pas untuk menghadirkan orang tua. Dan kita di sana sudah merancang agar apa sih yang perlu disampaikan program-program sekolah dengan efektif dan efisien. Nah, ini artinya kita tidak bisa menyalahkan orang tua, siswa, karena kita juga harus memahami lingkungan sekolah kita itu seperti apa. Enggak karena kan mungkin banyak petani pagi-pagi sudah dia kalau dia tidak istilahnya menyapit ke sawah, mereka apa istilahnya nih akan kebutuhan hidupnya akan prediksi akan sulit. Nah, karena itulah kita yang bagaimana caranya mengemas waktu, tapi bisa efektif. Nah, karena itulah perlu direncanakan. Mungkin hari apa kira-kira berapa bulan sekali mungkin kita lakukan kesepakatan. Tapi dulu sepakatan dulu kapan. Nah, karena orang tua kalau dipanggil dadak-dadakan kan dia tidak siap. Istilahnya kalau sudah janji mereka bekerja di tempat bekerjanya tidak bisa. Karena itu dirancang. Tentukan waktunya, kapan mereka siap. Mungkin katakanlah kalau di lingkungan ada dekat sawah dan sebagainya sudah pasti kapan panen dan tidak itu kita juga prediksi ya. Nah, sehingga itu kita rancang untuk apa maksud kita melaksanakan pertemuan sehingga efektif saat itu. Karena banyak juga bertemu tidak efektif kita karena kita tidak rancang. Nah, sehingga nanti lama-kelamaan orang tua jenuh juga atau kita kumpul untuk apa sih ini kita kayaknya ini ya itu makanya kita sinkronkan di sana. Cuma belum maksimal masih belum maksimal sehingga terjadi juga kendala-kendala kalau menurut Bapak yang menyebabkan belum maksimal guru menerapkan model pembelajaran itu kira-kira napi. Pertama satu dalam diri kita masing-masing. Satu kita mau berubah. Dan kalau di dunia pendidikan itu pasti perubahan karena sudah didasari oleh katakanlah para ahli kita memberikan kita intinya mau berubah sehingga kita bisa mengikuti model-model terbaru. Untuk itu sudah pasti ini perlu kita berani mencoba. Kadang-kadang belum dicoba sudah
sudah pesimis gitu, dan karena Iya. masih dalam posisi nyaman kita. Cara bidan masih gini ngajain gitu. Iya. Ya apa ini betul akan bisa berubah mengubah. Iya. Nah, setelah dia mengalami terus terang itu ternyata ya sudah dikemas oleh pemerintah pusat itu, oh inilah kira-kira yang cocok. Cuma kita kadang-kadang perlu membiasakan, dicoba. Nah, berarti berani kita keluar dari lingkaran zona nyaman nih ke, berani kita keluar, mencobakan. Nah, setelah berapa kali kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, contoh yang sampaikan dulu tentang pendampingan waktu penerapan K13 gitu. Ternyata dari gurunya merasakan, loh ini kok lebih bagus gitu setelah didampingi. Akhirnya kenapa? Nah, niki untuk membiasakan mungkin. Membiasakan keluar jadi zona yang biasa niki. Berani berubah. Nah, berubah. Kuncinya niki, apalagi sekarang kan sudah tersedia niki. Sudah luar biasa sekarang pemerintah sudah menyiapkan. Apalagi kita masuk katakanlah di tidak hanya di plafon aja, BMM-nya juga di media lain ya. Di gini alamat-alamat yang lain yang menyiapkan tentang itu sudah luar biasa. Tinggal kuncinya mencoba dan berani berubah itu ke hal yang lebih pasti, lebih baik. Dan kita cobakan kita. Awal-awal memang tanggung kita kan ada keraguan. Nah, setelah itu nanti kita bisa mengevaluasi. Nah, malah kalau dicoba belum, bagaimana bisa kita evaluasi? Dari saat itulah kita akan terus mengalami peningkatan. Itu kira-kira gitu. Ya di sekolah. Jujur saja nih yang selaku guru kemudian siswa enten belum menerapkan nih dan belum memahami enten tapi kalau biasanya disebutkan hot enten. Belum memahami pembelajaran yang berbasis hot yang berpikir kritis enten. Kira-kira yang menyebabkan guru tidak mau memahami Niko napi Niko kalau menurut begini Niko kembali ya. Kembali yang katakan Niko. Karena apa? Satu, teman-teman Nike seperti tadi, apa namanya? Nike pun hanya inginnya di zona itu. Katakanlah hanya menjelaskan, menyebutkan, Nike kan di indikator itu. Sehingga C1, C2, sehingga anak-anak otomatis diinstruksi seperti itu. Hanya menjelaskan, mencari, tidak pernah mau lepas, coba bandingkan, coba kenapa kok begini. Nah, tidak mau mengajak begitu. Nah, nikilah perlu satu memang dari sisi internal kita paham dulu apa yang dimaksudkan itu. Nah, sudah pasti ya teori-teori yang nanti dibaca oleh teman-teman itu kan teori Brownnya atau teori siapa lagi satu nih, sampai kan ada kategori C4, C5, apa sih maknanya nih indikator itu. Tidak cukup hanya bisa menyebutkan, mendefinisikan, ternyata banyak yang perlu kita bisa gali. Nah, yang faktor penyebab karena banyak materi juga kita tidak bisa menyalahkan teman-teman guru. Karena tapi KD itu kalau sebelum kurikulum merdeka ini terlalu padat, luas, katakanlah di kelas 1 kalau bahasa Indonesia kalau tidak salah mungkin 11 KD ini. Sangat berat bagi guru padahal hari belajar efektifnya tidak mencukupi. Akhirnya apa? Kejar-kejaran gurunya. Mereka kecenderungan akan mengejar target. Belum juga optimal nih pemanfaatan TIK atau teknologi dalam pembelajaran dan terus khususnya yang di olahraga dan di sekolah tiang cuma ada satu LCD dan untuk semua kelas nah tiang masukkan niki dalam permasalahan karena Niko menjadi juga penyebab juga pembelajaran itu tidak efektif nih. Kira-kira menurut Bapak tidak optimalnya Niko napi Niko. Ini banyak faktor nih. Satu memang sarana prasarana belum kita siap. Baik itu sarana prasarana yang
ada di sekolah Nggih. maupun untuk diri siswa itu sendiri. Kadang kita kan kalau di gunung itu kan HP gitu punya gini HP sarana tapi tidak mendukung ininya mungkin sinyal dan sebagainya. Nah, itu banyak faktor. Tapi kita tetap apa istilahnya nih optimis dan kalau kita ingin merubah. Pertama dari mana? Dari keterbatasan sarana kita di sekolah. Seperti tadi umpamanya masih punya satu, kita maksimalkan penggunaan itu di samping, nanti sudah pasti di anggaran BOS kita secara bertahap sesuai dengan kemampuan sekolah berapa dapat ini BOS yang bisa kita anggarkan. Nah, nike dari segi sarana. Ini kedua mencoba nike guru nike kita coba bagaimana katakanlah dalam keterbatasan sarana dari pihak sekolah dan siswa kita coba sering kita giring katakanlah guru sering mungkin di rumahnya ya kalau di sekolah kan kadang-kadang dilarang oleh orang tuanya karena mungkin punya HP 1 dipakai untuk bekerja tuh gitu. Nah, mungkin kita suatu waktu coba kita mencari aplikasi-aplikasi tentang pembelajaran. Nah, sehingga mereka mau tidak mau kita giring agar memanfaatkan HP tidak hanya untuk bermain di rumahnya, tapi untuk pembelajaran. Nah, salah satu mungkin bisa menggunakan Padlet atau apa kan banyak nih kan kayak di gini. Nah katakanlah di sana kita jangan sarananya kita IT tapi modelnya masih manual. Ya seperti umpamanya mencari begini apa arti ini kan manual juga ya definisi. Coba kita berikan umpamanya link. Nah, akan materinya ada di sini yang dicari apa. Nah, itu kita kemas. Sehingga mereka akan aktif menggunakan sarana yang ada. Mungkin dengan sistem kelompok, mungkin berapa dulu kita. Jangan kita langsung harus punya miliki HP itu. Nah, sudah pasti di sana kendala kita dengan masyarakat. Kita maksimalkan sarana apa yang kita miliki, maksimalkan dulu sambil kita berbenah. Mungkin dalam perencanaan sudah pasti nanti itu kan masuk di perencanaan untuk bos anggaran berikutnya kita. Nah, saya kira nih ke pemanfaatan IT kita manfaatkan kalau di sekolah punya laptop berapa suatu waktu mungkin kita berikan kesempatan. Nah, karena mungkin ke depan ya kasarannya nih ke pemanfaatan IT. Karena apalagi anak terus sudah merasakan hasil dari menggunakan IT, bisa mereka menjual hasil panennya lewat penggunaan IT dia akan semakin tertarik nih kayaknya. Tertarik ada contoh mungkin punya tanaman dimasukkan ke FB atau di WA dengan dijual sekian laku itu akan lebih menarik sehingga tidak kita manfaatkan untuk pembelajaran juga untuk kebermanfaatan untuk siswa. Saya kira nih ke Yesus semua Haji atas jawabannya mungkin yang menyimpulkan dari sarana kemudian pemahaman guru dan ingin mencoba guru untuk suatu hal yang baru nih Kak. Niko karena menjadi pertanyaan yang terakhir jadi wawancara Tiang sudah cukup. Niki suksemo niki atas waktunya yang tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.